Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuramina dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya di sini ingin menjelaskan tentang stewardship theory. Stewardship theory adalah teori yang diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku atau premis. Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Manajer eksekutif di bawah teori ini tidak jauh hanya menjadi seorang yang oportunistik. Pada dasarnya, manajemen juga ingin melakukan pekerjaan dengan baik untuk menjadi pengelola yang baik dari aset yang dimiliki perusahaan. Teori stewardship mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi di mana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Dalam teori stewardship, manajer berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, steward akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya. Karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional, karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Teori stewardship ini menyatakan bahwa tidak ada hubungannya permasalahan umum yang terjadi dengan motivasi manajemen. Mengingat tidak adanya permasalahan motivasi internal di kalangan eksekutif, maka pertanyaannya tentang seberapa jauh eksekutif dapat mencapai kinerja perusahaan yang baik yang mereka cita-citakan. Dengan demikian, teori stewardship ini terjadi karena terdapat perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural di mana manajemen eksekutif mempermudah tindakannya yang efektif. Mengacu pada teori stewardship, perilaku steward adalah kolektif. Sebab menuju teori stewardship berpedoman dengan berperilaku tersebut agar tujuan organisasi dapat dicapai. Misalnya, peningkatan penjualan atau profitabilitas. Perilaku ini akan menguntungkan prinsipal termasuk outside owner melalui efek positif yang ditimbulkan oleh laba dalam bentuk dividen dan share price. Hal ini juga memberikan manfaat pada status manajerial sebab tujuan mereka adalah ditindaklanjuti dengan baik oleh steward. Mendukung pendapat di atas bahwa stewardship theory lebih mengedepankan kepentingan dan tujuan organisasi, teori ini berbeda dengan teori agensi, di mana manajer lebih mengedepankan tujuan pribadinya, khususnya dalam hal ekonomi. Oleh karena itu, manajer yang berperan sebagai steward tergerak untuk memenuhi keinginan prinsipal dan tingkat loyalitas terhadap organisasi lebih tinggi, sebab steward berusaha untuk mencapai tujuan organisasinya. Salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan teori stewardship adalah variabel economic performance. Hubungan teori stewardship dengan economic performance terletak pada eksekutif atau steward yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani, sehingga akan memaksimumkan kinerja keuangan perusahaan. Ketika kinerja keuangan perusahaan meningkat, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi sehingga harga saham perusahaan meningkat dan pengaruh terhadap economic performance. Variabel lainnya yang memiliki keterkaitan dengan teori stewardship adalah kualitas laba. Hubungan antara teori stewardship dengan kualitas laba menjelaskan bahwa para eksekutif atau steward yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani, sehingga akan memaksimumkan kinerja keuangan perusahaan dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan memberikan informasi laba yang kredibel, yang bebas dari manipulasi atau kecurangan, dan akan membentuk image perusahaan yang lebih baik dan mempengaruhi stakeholders yang merespon positif informasi laba
yang dipublikasikan sehingga akan berdampak pada tingginya kualitas laba perusahaan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.